alhamdulillah siang hari ini kita mendapat kesempatan untuk bisa ngobrol bareng Kampung Cyber dengan beliau Pak Safiul Anam PhD ya Pak ya. PhD lah gitu loh. Saya biar daripada salah omong nanti. Beliau wakil dekan Fakultas Bahasa dan Sastra Pak nggih. Seni. Fakultas Bahasa dan Seni dari Universitas Negeri Surabaya. Jauh-jauh dari Surabaya untuk kersa rawuh di sini. Matur suwun Pak Safi, dan kebetulan ini tadi Mas Heri juga pas dolan ke sini untuk ngobrol-ngobrol Pak sekalian Pak Safi, bahwa beliau ini salah satu warga masyarakat Kelurahan Gedok yang selama ini juga ikut membantu di dalam proses kemitraan antara Universitas Negeri Surabaya dengan Kampung Cyber dalam pelaksanaan program Wiradesa. Jadi mungkin nanti bagaimana tentang Wiradesa, seperti apa sebenarnya programnya dan lain sebagainya, kami mungkin mohon informasi nanti seperti apa dan lain sebagainya. Dan sebelumnya nanti biar Mas Heri bercerita Pak, bagaimana selama ini ikut bermitra, ikut mendampingi anak-anak di sini dan lain sebagainya. Tapi jangan berkeluh kesah Mas Heri. Jadi di sini bukan agenda untuk berkeluh kesah, tapi minimal dinamika asiknya mendampingi anak-anak itu seperti apa. Kami sebut anak-anak Pak karena nek kita sebut mahasiswa itu kami nanti malah ada jarak Pak, karena masyarakat itu nek karo mahasiswa biasanya waduh kan gitu ya. Itu jadi mungkin terima kasih sudah kersa rawuh, dan Mas Heri ngapunten sejauh ini panjenengan di dalam menerima teman-teman, di dalam kami harus sambat kenjenengan di sela-sela kesibukan panjenengan itu di dalam pelaksanaan program Wiradesa itu seperti apa kira-kira Mas Heri? Nggih. Makasih Pak Eka. Nggih. Sugeng rawuh Pak Safik. Ini sama-sama Pak Heri. Terima kasih Pak Eka, kita bertemu berarti sudah 3 kali ini Pak Eka ya. 4 dalam kali. Podcastnya Ya, maksudnya. podcastnya nggih. 4 kali 4 betul kali, sama streaming. 4 kali. Ini malah kalau sesahnya muncul nanti. Sugeng rawuh di Gedok Pak, di mana Gedok ini salah satu bagian terkecil di ujung timur Kota Blitar, di ujung 5 km persegi. Kota Blitar itu terlalu luas Pak berarti. Jadi mubengnya wis ketemu. Dan alhamdulillah nyambung yang di 2018 ditemukan candi tahun 2019, akhirnya dilakukan ekskavasi. Terus di situ apa yang menjadi mitos selama ini Pak sudah kita bedah, nanti materinya itu di konten yang lain Pak. Ini ada pendampingan yang bersifat arkeologis. Jadi kalau folklornya kemarin itu berita mitos, sekarang kita tarik sebagai warisan budaya. Warisan budaya ini kalau nantinya bisa terakumulasi, mimpinya Pak menjadi sebuah manifestasi budaya yang ada di Gedok. Jujur, Candi Gedok dengan folklornya ini lahir sebagai narasi, sebagai semacam informasi, tidak lepas dari lahirnya podcast ini juga Pak. Jadi saya sangat berhutang juga dengan Pak Eka. Dulu ikut memberi warna kental munculnya Kampung Cyber ini. Mitos akhirnya menjadi folklor semakin kuat karena bantuan dan dukungan, saya tidak menyebutnya anak-anak, sahabat-sahabat saya di Wiradesa. Ada Mas Febri, Mbak Ambar dan sebagainya. Engko lek tak sebut satu-satu sentimen jenenge. Terkandung maksud apa Pak? Jadi orang yang dari luar, yang kalau boleh kami orang biasa menyebutnya, mereka itu hati nuraninya berpikir masyarakat yang ada di kampus. Ini turun ke bawah, ikut mendalami apa yang selama ini jadi tanda petik gugon Tuhon yang akan diakumulasikan jadi folklor Joko Pangon. Jadi Joko Pangon itu cerita yang dulunya mitos sekarang menjadi warisan budaya, tidak lepas dari teman-teman Wiradesa.
Mereka kita kenalkan uji literasi dulu. Setelah uji literasi langsung seperti Pak Jokowi itu Pak, belusuan di semua narasumber. Narasumbernya pun juga nggak gemen-gemen Pak. Mereka pelaku sejarah juga, orang yang nguri-nguri Candi Gedog sebelum dikenal candinya Pak, tapi lebih dikenal situsnya Joko Pangon. Nah, teman-teman itu tidak kenal lelah Pak. Jadi pagi siang malam didampingi oleh Pak Eka ini ke narasumber. Tekun mereka akhirnya menggali berbagai informasi yang memperkaya khasanah folklore ini, dan alhamdulillah kita bakukan melahirkan dua tulisan, dua lini. Satunya adalah dalam bentuk udeng dengan coraknya itu, satunya dalam bentuk warisan budaya wayang gedog. Yang di situ kita munculkan corak-corak ini loh. Kita menggambarkan Joko Pangon seperti ini, ceritanya seperti ini. Dan akumulasi dari semua itu kita presentasikan di depan Kepala Bapeda, Kepala Pariwisata, Kecamatan, dan semuanya sudah hadir ketika itu. Kemarin ya Pak Ika ya. Dan alhamdulillah mereka beliau-beliau juga memberi sambutan positif, bahwa Wiradesa di sini bersama orang Gedog ini sudah nyawiji dalam sebuah spirit bagaimana di sini yang mitos tadi menjadi folklore. Dan ya alhamdulillah jalan ke sana sudah ada Pak. Jadi pengalamannya itu. Dan saya sangat terhormat ketika saya duduk berdampingan dengan Pak Safik untuk menyampaikan unek-unek ini. Nah, karena unek-unek ini sebenarnya juga tinggalan daripada UNESA juga, tinggalan dari teman-teman Wiradesa. Itu saja Pak Ika. Sementara sebagai pembuka kan gitu, sebagai pembuka. Selebihnya saya tak tidur Pak. Itu sebagai pembuka Pak Safik, pembuka untuk bisa nyambung rasa atau bagaimana nanti bisa berkomunikasi. Terus akhirnya kan memang ada harapan-harapan Pak, bahwasanya kami tidak berharap bahwa ini cukup sampai di sini, tapi ini menjadi pijakan awal. Kami membuka pintu untuk keberlanjutannya, ada aktivitas-aktivitas ke depan. Tapi sebelum ke sana tentunya Wiradesa itu apa Pak? Terus bagaimana sebenarnya kok sampai ada Wiradesa? Terus teman-teman kok ya pas ada di sini kan yang lebih paham dan lebih tahu mungkin Pak Safi. Karena kemarin saya tanya teman-teman atau adik-adik itu juga tanyanya sebatas, proposalnya seperti ini ya. Monggo Pak Safi untuk program Wiradesa sendiri. Itu program yang bagaimana dan seperti apa? Terima kasih Pak Eka. Jadi program Wiradesa ini sebenarnya ada program baru dari Kemendikbud yang awalnya sebenarnya baru di-launching di tahun ini. Sebelumnya hanya ada 2 program, yaitu PHP 2D, itu program juga sama tentang community development, pengembangan desa, lebih kepada community, tapi community-nya community desa memang fokusnya, dan juga P3D sama, dan itu juga disupport secara finansial oleh kementerian, sifatnya hibah kompetitif, seluruh ormawa, jadi organisasi mahasiswa yang boleh ngajukan, bukan individu. Jadi itu khusus di Fakultas Bahasa dan Seni kami mewajibkan semua ormawa HMJ, ada 9 HMJ di FBS, plus DPM, Dewan Eksekutif Perwakilan Mahasiswa, sama BEM-nya, saya minta mewajibkan harus ikut PHP 2D. Kemudian kami lolos 2 tim PHP 2D yang sekarang di daerah di sekitar Surabaya, pinggiran Surabaya, satunya lagi di Lamongan. Kemudian yang belum lolos, kemudian ternyata ada program baru yang ditawarkan oleh Kemendikbud, yaitu Wiradesa. Nah, kemudian saya menjawab, sing tidak lolos wajib revisi proposal, coba masuk Wiradesa. Alhamdulillah yang tembus adalah HMJ JBSD, bahasa daerah. Dan itu mungkin blessing in disguise saya bilang. Kenapa blessing in disguise? Yang lolos kok kemudian anak bahasa Jawa, bahasa daerah. Dan yang dipilih kok ya pas di sini yang kondisi di masyarakatnya di sini pas gitu loh. Isu yang diangkat adalah tentang folklore. Nah, itu pas
saya nggak bisa bayangkan seumpama yang lolos itu adalah tim dari bahasa Inggris, bahasa Jepang. Itu kan untuk bangun chemistry itu kan lebih sulit itu. Iya. Ya itu memang itu berkah menurut saya seperti itu. Jadi saya meyakini bahwa program Wiradesa termasuk juga pengembangan masyarakat yang lain oleh kementerian itu akan terus berlanjut. Karena sekarang kalau saya melihat arah kebijakan Kemendikbud khususnya di bawah Mas Menteri itu memang lebih kepada hal seperti ini. Siap. Mereka mengenalkan sekarang MBKM kampus mengajar, kampus merdeka. Jadi salah satu temanya kan memang tentang proyek desa. Iya. Nah, ini memang inline gitu loh. Dulu memang tidak program-program seperti ini kan non SKS, tapi sekarang akan ada rekognisi. Dan teman-teman sudah ngontak saya beberapa kali terkait rekognisi itu. Memang ada kekhawatiran saya rekognisi itu seperti apa. Biasanya tarik ulur biasanya memang betul. Tapi memang, ada Pak ya nanti pengakuan diakuinya sisa SKS atau bagaimana? Iya, saya kira teman-teman mungkin dari Wiradesa sudah komunikasi dengan Pak WR3 mungkin. Ya mudah-mudahan sudah. Mudah-mudahan sudah. Harapan kami juga seperti itu, Pak. Kami pun ikut mendoakan akhirnya. Kasihan Pak nangis terus SKS saya diakui atau tidak gitu. Tapi saya hanya bisa memotivasi lah. Mudah-mudahan tetap diakui. Dan mudah-mudahan nanti didengar oleh UNESA seperti itu. Kan begitu toh, Pak. Iya. Dan kita maturnya ke beliau, wes sing neng buri rasa ngrungokne karo guyang-guyu kan itu. Kami tentu akan membantu mengawal itu. Jadi karena kewenangannya memang di bidang di universitas bidang akademik, tapi kami di bidang kemahasiswaan akan mengawal itu karena secara di panduan pun memang itu bisa diakui ber-SKS. Jadi insya Allah. Dan saya kira dari sisi workload-nya mahasiswa yang ikut PHB 2D Wiradesa itu dengan KKN tematik yang juga bobotnya 20 SKS tidak kalah. Bahkan saya bilang advantage yang lain, keunggulan yang lain adalah mereka didanai oleh kementerian. Artinya mereka mampu membuat proposal yang kompetitif. Iya. Karena yang lain kan saingannya seluruh Indonesia, Pak ya. Yang lain kan mereka swadana. Kalau ini kan kemudian mereka bisa berkompetisi dengan seluruh ormawa se-Indonesia, mereka didanai, artinya itu sudah poin tersendiri. Siap, Jadi program Wiradesa adalah program baru, termasuk program baru. Pak. Alhamdulillah Mas Heri, berarti kita bisa menjadi percontohan Mas ya. Betul. Mudah-mudahan pelaksanaan di sini nanti di kementerian juga, wah ternyata di Gedok pelaksanaannya dengan UNESA bagus Pak. Syukur-syukur tahun depan ada lagi, begitu. Dari kementerian terus, itu kok Gedok langsung ACC gitu. Harapannya sih, tapi nggak tahu itu nanti harapan saja sih Pak. Tapi alhamdulillah selama di sini pun sebenarnya begini Pak Safi, kami sangat terbantu dengan kegiatan Wiradesa ini, dan alhamdulillah memang kebetulan juga dari UNESA, dari Fakultas Bahasa dan Seni itu kok ya dilalah berkahnya Kelurahan Gedok Pak untuk bisa bermitra. Kalau di tulisannya kan bermitra, jadi kita bermitra bisa menghasilkan sesuatu dari hampir 6 bulan berjalan atau 6 bulan berjalan itu. Kalau yang sudah dialami teman-teman atau hasil dari teman-teman yang kami nikmati adalah folklor Joko Pangon akhirnya lebih terstruktur Pak, untuk nanti bisa dibaca menjadi benar-benar menjadi sebuah folklor dan benar-benar akan menjadi sebuah warisan budaya tak benda Pak Eri ya, kalau di kebudayaan intangible. Ya, terus kemudian selama ini teman-teman pelaku usaha batik di Gedok itu belum menemukan satu corak khusus khas Pak. Akhirnya dari kajian, dari penelitian teman-teman, alhamdulillah itu muncul Pak Safi. Alhamdulillah muncul dan itu sudah terlaporkan, sudah ada hasilnya dan lain sebagainya. Terus akhirnya kemarin juga teman-teman sudah mempelajari pelaku usaha batik ini untuk mampu memanfaatkan yang namanya pemasaran secara online, ya digital online-nya. Dan itu yang kenapa akhirnya kan begini akhirnya Pak. Kenapa sih kok lokasinya di kami, kok disebut Kampung Cyber dan sebagainya, ini nanti mungkin akan menjadi satu cerita tersendiri. Nah, setelah itu dari keberhasilan membuat corak, keberhasilan mendampingi pelaku usaha dalam pengelolaan manajemen pemasaran dengan digital online-nya, kebetulan di Blitar Shop-nya, kemarin hasil kerjasama kami dengan teman-teman Wiradesa akhirnya selama ini memang Blitar Shop sudah kita munculkan Pak
itu mulai 2017, tapi secara pengelolaan itu kan kami masih apa Pak ya namanya, ya belum begitu bagus sih Pak. Dengan adanya kehadiran teman-teman, akhirnya ini sedikit-sedikit mulai bisa dimanfaatkan dengan baik. Terus akhirnya muncul produk turunan Pak, yang namanya udeng. Kemarin kan udeng lah. Udeng ini dari Pak Kepala Bapeda Kota Blitar, dari Pak Camat Sananwetan waktu itu sepakat untuk menginisiasi apakah namanya kan gitu. Akhirnya diberi nama Joko Pangon Pak udengnya. Udengnya Joko Pangon, tapi motifnya adalah dari adik-adik sendiri yang memunculkan motif itu, dari adik-adik sendiri yang melakukan kajian itu, akhirnya yang harus menamai kan adik-adik. Dan itu namanya Puspo Dahono kan begitu Pak nggih. Lah ini yang kemudian muncul begini, adanya motif, terus adanya produk turunan dan lain sebagainya. Ini kan nanti kalau bicara ke depannya bagaimana, itu kan akhirnya tentang hak kekayaan intelektual ya Pak ya. Betul. Atau apa lah? HKI. Ini HKI. Itu terus nanti prosesnya bagaimana Pak? Seperti Pak Eka pernah kontak sama saya, juga dari teman-teman juga sempat kontak saya. Insya Allah sudah diproses itu pengajuannya. Siap. Kami saat ini memang punya alokasi khusus pendanaan untuk meng-HKI-kan, mendaftarkan karya mahasiswa FBS, dan ada 31 tahun ini yang kami daftarkan. Ini sudah ada lebih dari 13 kalau tidak salah kemarin progres terakhir 13. Yang lainnya menunggu. Memang ada yang biasanya cepat sama beberapa hari langsung keluar, tapi ada yang butuh waktu sekian minggu. Dan ini kelihatannya untuk yang karyanya teman-teman kelihatannya belum muncul itu. Kenapa ini saya tanyakan Pak Safi? Jadi kemarin waktu Mas Heri kita ada presentasinya. Jadi ada semacam nek Jawa ngono gaya Pak. Anak-anak atau adik-adik itu harus mampu mempresentasikan di depan warga masyarakat sini sebenarnya motif batik itu apa, dan itu di hadapan Kepala Bapeda, Camat Sananwetan, terus Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perpustakaan Kota Blitar itu terkait dengan folklornya PNI, yang mudah-mudahan nanti juga akan jadi buku dan lain sebagainya, sama Perpusnas Pak Bung Karno. Jadi hadir semua waktu itu, alhamdulillah hadir semua. Nah poin baik, hal baik atau katakanlah pendapat atau mungkin dari beliau-beliau sangat respect Pak Safi. Akhirnya pertanyaan yang sebenarnya saya lanjutkan ke panjenengan biar nanti hasil ini pun kita sampaikan juga bahwa iki wis dihakikan atau belum kan gitu, terutama dari Bapeda, dari Pak Camat, karena ini nanti ketika warga masyarakat sini pengen memproduksi itu bagaimana dan lain sebagainya. Ada info dari Pak Safi seperti itu Mas Heri. Berarti nanti akhirnya pertanyaan lanjutan Pak, pertanyaan lanjutan intinya kan podcast itu kan saya bertanya panjenengan menjawab. Jadi sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan, kita sudah prokes Pak Heri, jadi prokes ada ini dan lain sebagainya, saatnya minum kopi. Nah, ngobrol bareng itu harus dengan kopi Pak. Ini pesan iklan layanan. Oh gitu ya. Kalau nggak dengan kopi, nggak enak. Kopi khas Blitar. Kalau prokes dengan ngopi nggak bisa Pak Heri. Itu. Itu. Berarti secara tidak langsung pun ini salah satu cara bagaimana saya harus mengenal beliau. Pas sekarang ini Pak Safi tenan kudu duan itu akhirnya. Isa diaku-aku aja. Ya, itu kayak dubbing enggak enak. Gitu. Monggo Pak. Iya. Monggo. Dituangkan Pak. Bismillah. Ampun, boleh. Terus ngopi ya kemudian Pak. Cukup. Akhirnya kan dengan begini kelihatan aslinya. Prokes Mas Heri, prokes kita gitu. Menjaga jarak kan gitu. Dan alhamdulillah Pak Safi untuk Kota Blitar penghargaan terbaik Pak ya, Pak Heri dalam penanganan COVID ya, dan kita menjadi percontohan nasional. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun penanganannya alhamdulillah juga luar biasa. Itu juga support dari dari semua marga masyarakat. Dan ngapunten Pak,
kemarin teman-teman atau adik-adik Wiradesa juga sedikit banyak tidak hanya berkecimpung aktivitas Wiradesa itu seperti apa enggak, tapi kami mencoba untuk mengajak adik-adik, mengajak teman-teman itu untuk juga bersosialisasi ke masyarakat, Pak. Mantap. Ngapunten. Vaksin ya kita ajak, yuk tampil vaksin. Kamu ada di sini berarti harus bisa berbaur dengan masyarakat. Jadi alhamdulillah Pak ya mau, Pak, itu. Ikut vaksin berarti ya. Mengikuti kegiatan vaksin, bukan ikut vaksin karena sudah vaksin kan gitu. Jadi aktivitas-aktivitas seperti itu. Terus kemarin ini agak sombong Pak Sapi, saya aturkan panjenengan juga. Kampung Seber kebetulan ikut lomba kampung kreatif sekota Blitar, Pak. Adik-adik juga kita libatkan. Terus hasil karya mereka juga kita sampaikan ke tim juri. Kebetulan akademisinya satu dari UNER Malang. Dan hasilnya kita juara 1. Oh, alhamdulillah, selamat. Harus ditampilkan itu, ditekankan itu. Satuan itu. Berarti kan berkahnya luar biasa, Pak. Berkahnya luar biasa. Dan terakhir kemarin, Pak. Jadi sampean ikut kontribusi. Kontribusi, Pak Heri. Makanya akhirnya nanti malam yuk kita syukuran sekaligus adik-adik mau pamitan ke warga masyarakat sini. Nah, kok yang dilalah Pak Safi banyak aktivitas sehingga untuk nanti malam nggak bisa kumpul kan. Dan untuk nanti malam sebenarnya kami juga ngundang Pak Lurah sama Ketua LPMK ya untuk bisa rawuh dan tokoh-tokoh masyarakat sini. Jadi Wiradesa bagi kami tidak sekedar itu program dari kementerian, Pak, tapi ternyata bisa kami menjadi lebih paham bagaimana ternyata perguruan tinggi itu di dalam memberikan memberikan pendidikan ke masyarakat tidak hanya di bangku kampus, tidak hanya di bangku kuliah, tapi ternyata ketika berkecimpung di masyarakat itu juga luar biasa. Ngapunten Pak Sawi. Di UNESA sendiri hal-hal seperti ini mungkin aktivitas ke masyarakat bagi mahasiswa itu selain yang tadi sudah tersampaikan, apakah ada juga Pak Sawi? Iya, jadi kami ada program pengabdian masyarakat, baik itu yang dilakukan dosen, kalau itu kan wajib itu. Kemudian mahasiswa juga itu kami punya, jadi yang rutin dilakukan setiap tahun. Biasanya kalau lewat Ormawa itu namanya Bakti Abdi Mahasiswa. 2 tahun lalu sebelum COVID itu di daerah Nganjuk ya kalau tidak salah, itu kami sekian beberapa sekitar 1-2 minggu mungkin ya kalau tidak salah di situ dengan beragam kegiatan. Mereka hampir kayak KKN gitu Pak. Hampir seperti KKN tapi ini non SKS yang mengorganisasi teman-teman sendiri dengan kreativitasnya. Kami biasanya kemudian supervisi di situ. Jadi menurut saya hal itu sangat positif. Kenapa? Mahasiswa bukan hanya berada dalam posisi menara gading kan ya. Dengan kita kan kuliah ya cuman urusan dengan mata kuliah, belajar kemudian gaya untuk ngelit. Nah, kemudian bahkan kalau yang Ormawanya mungkin khawatir turun ke desa itu jadi provokator. Tapi ternyata kan enggak. Setelah saya lihat programnya teman-teman itu programnya seperti ini positif, bagus, go ahead, lanjut. Dan kami terus mengencourage itu, mendorong adik-adik untuk terus membuat kegiatan-kegiatan serupa. Dan tahun 2021 saya bahkan minta setiap Ormawa itu wajib punya program pengabdian masyarakat. Itu program wajib titipan dari saya yang harus dilakukan. Yang didanai ya teman-teman seperti Babedu maupun Wiradesa. Yang tidak itu juga harus membuat. Jadi memang biasanya skalanya jauh lebih kecil, mulai dari sosialisasi prokes itu yang tidak terlalu butuh dana dan durasinya juga pendek. Dan mampu dibiayai oleh mahasiswa sendiri. Betul. Dan juga dana sedikit dari cuilan dari dana Ormawa biasanya. Biasanya gitu. Jadi ke depan memang kami akan terus membantu mengawal adik-adik sih untuk lebih kreatif lagi dalam mendesain program dan juga mendesain proposalnya, karena kalau bisa kan memang dapat dana dari bantuan dari kementerian sehingga itu bisa diakui SKS-nya. Dan kami pun harapannya bahwa sentuhan-sentuhan akademisi, sentuhan-sentuhan yang memang keilmuannya ada itu bisa kami nikmati secara langsung seperti ini. Tidak hanya sebatas kami membaca kajian, tidak hanya kami sebatas membaca penelitian kan. Karena terkadang pemahaman masyarakat itu tentang penelitian dan kajian harus belajarnya panjang, Pak. Tapi kalau sudah hadir langsung seperti ini, begini, itu kan lebih bisa dinikmati oleh masyarakat secara awam gitu. Lah Mas Heri,
Sekarang gini Mas Edi. Padahal sing ngantuk lah. Pok guru penak men ngombe kopi melok ngrungokne itu. Kan begitu. Jadi saya menikmati Pak iki Pak. Begitu nggih. Biasanya kan gacor dhewe. Iya. Ya alhamdulillah toh. Saya dapatkan beliaunya itu sudah terbuka wawasannya tadi. Ya apa ya istilahnya kehadiran beliau kalau saya ya ayo dimanfaatkan dalam arti dimanfaatkan nguras ilmu Mas Heri. Ngene iki kalau neng bangku kuliah iso 3 SKS petang SKS lho Pak. Iya kan? Bayar piro awake dhewe kan gitu. Lah ini kan aji mumpung. Nah, selama iki sampean yo sing jujur Mas Heri, mumpung ada Pak Safi. Jadi nanti tinggal ngeklikan aja. Selama ndampingi teman-teman, bengi digugah Mas Heri kancanono, Mas Heri iki kurang piye, itu merasa terganggu enggak sebenarnya? Nek merasa terganggu sejauh mana? Kan gitu. Sehingga Pak Safi akhirnya pirsa sendiri. Engko sampean grundul ning mburi kan kene ra enak. Monggo. Tadi ada kontak ya. Terganggunya bagaimana ya? Begini Pak Safi. Teman-teman ini sangat mengganggu, Pak. Mengganggu rungokno lur jadi aman ganggu Mas Heri itu. Tapi gini loh, jangan bilang loh. Akhirnya merujuknya ke dalam sebuah pendapat yang mungkin akan diamini jenengan. Mereka mengganggu itu adalah mengganggu bagaimana ada kesempatan yang baik, saat yang baik, di mana ada energi-energi muda yang merupakan entitas bahasa Jawa. Ini bisa kita gunakan. Itu mengganggunya di situ Pak. Jadi mengganggu. Ini penting loh. Tetapi saya nggak punya waktu. Nah, akhirnya mereka mau nggak mau. Akhirnya dari mereka mengganggu positif tadi itu. Yuk sampean tak ganggu sekalian. Orang ini harus sampean telusuri. Saya nambahkan yang tadi itu Pak. Yang mana? Kreativitas teman-teman Wiradesa ini Pak Safik. Ini bukan replikatif, adaptatif, bukan. Mereka menerjemahkan hasil dari ekskavasi. Salah satunya adalah temuan dalam bentuk api itu. Akhirnya melahirkan, memicu munculnya udeng. Tapi kalau folklore, mereka mewarisinya adalah cerita dari beberapa tokoh yang akhirnya saya tunjukkan gitu Pak. Jadi disimpan ditokne. Yang dipatenkan tadi kan udeng ngise. Iya. Kalau ini kan perjalanannya masih panjang. Siap. Nah. Jadi bentuk ini jujur, ini pun juga ikut terpantik, Pak. Bagaimana kita menghadirkan folklore itu tidak hanya sebatas seperti cerita mitos. Mitos sudah selesai. Pekerjaan rumah kita selama 1904 sampai tahun ini Pak. Nanti di sini ada ceritanya Pak. Gara-gara teman Wiradesa terjawab. Candi Gedog yang selama ini hilang dan sebagainya, walaupun dilakukan oleh dinas yang berusia 1817 sampai tahun 2021 terjawab dan terakumulasi dalam sebuah manifestasi budaya. Nah, Joko Pangon ini nanti dalam aturkan kenjenengan. Ini juga bagian dari karya mereka juga. Nanti penulisnya tidak lagi Heri sendirian seperti tahun 2018, di mana ketika itu Pak Eka sebagai editor. Dua orang ini nakal dulu Pak. Kalau sekarang nanti penulisnya banyak Pak. Nah, Pak Eka tetap mohon maaf, jadi editor tetepan Pak. Jadi nggak pernah naik kelas nantinya. Dan nantinya kami mohon nanti dari iki modus juga ya Pak. Iya. Ada satu yang ini yang perdana Pak. Nanti dibaliknya kami mohon ditulisi ya gimana nih harapan dari jenengan. Nah, nanti tak jadikan salah satu cover di beberapa tempat. Di sini ada Pak. Ada historical yang sengaja kita monumenkan. Dalam artian itu bukan dimonumenkan terus dipatikan enggak. Ini di lukisan kami tahun 2018 Pak. Beliau-beliau yang sudah biar beliau perso. Oh ya. Ada almarhum Andreas Sidiasan itu yang di sana itu Pak Nun Sewu. Oh yang pojok itu dulu ketua Dewan Kesenian. Ketua Dewan Kesenian. Beliau sudah meninggal. Di sini ada juga tanda tangannya Pak Camat Sananwetan tahun 2008 yang membakukan
cerita Joko Pangon sebagai bagian dari hari jadi, dan beliau juga almarhum. Ini juga ada tanda tangannya Pak Lurah Gedok, Pak Yudi Tuhu, yang juga sudah almarhum. Dan mereka ini adalah syuhada karena ditetapkan sebagai korban COVID. Nah, karena ini tidak hanya sebatas artefak, maka ini akan menjadi pembalut ini. Dan jenengan nantinya di tempat yang lain, Pak. Tentu kita jadi satu kesatuan ini. Ini kita patenkan untuk gedok. Siapapun boleh copy paste. Beda dengan udeng, Pak. Karena itu hasil pemikiran yang sifatnya lebih tanda petik ke produk kreatif. Ya, udah kreatif. Kalau sedangkan ini untuk menjaga keadaban sebuah peradaban. Jadi gangguan dari adik-adik semuanya, sahabat-sahabat saya di Wiradesa, itu kalau boleh saya namakan adalah proses mendapatkan sesuatu itu ternyata lebih berharga daripada telah mendapatkan sesuatu. Itu kunci sederhananya. Gangguannya ternyata ada di situ, Pak. Itu Pak Eka. Siap. Berarti secara prinsip tidak terlalu terganggu walaupun mengganggu. Sangat terganggu. Tapi tetap bisa meluangkan terganggunya waktunya. Itu terganggu yang positif tadi. Tanpa adik-adik tadi, mitos itu disuarakan bagaimanapun oleh orang Gedok, tetap nggak akan pernah bisa menjadi folklore tanpa ada kehadiran adik-adik. Gitu. Jadi cara wong no saya ngomong yo wong liya barang liya. Ada pengakuan. Jadi ada pengakuan, juga di situ ada pendalaman materi. Siap. Terima kasih untuk teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di Wiradesa. Tetap sampan-sampan harus ketemu aku di dalam yo. Ya minimal Pak Iri gitu. Jadi istilahnya gangguan-gangguan yang asik. Betul. Kalau bagi kami Pak Safi. Kalau nanti kembali Pak Iri menanyakan ketika, tapi alhamdulillah beliau nggak tanya ke saya. Apakah selama ini terganggu dengan kehadiran adik-adik kan begitu Pak ya? Karena 6 bulan Pak mendampingi itu bukan waktu yang pendek. Betul. Dinamikanya juga luar biasa. Dan anak-anak muda kan dinamikanya kan asik Pak. Yo nek cah nom-nom roman-romanan dalam arti rasa, dalam arti neng kene dengan masyarakat harus berkomunikasi yang seperti apa itu kan. Meh sedek aku ngene. Sik to Pak Heri ora enggak nyangkut ke mereka ngapain ngomong ke mereka. Itu rada ndredeg. Loh, kayak ini di hadapan Pak Deka ngawut uyung enggak bukan di itu. Bukan di itu. Jadi maksudnya ternyata ada keasikan. Jadi roman yang kita maksud itu kan sebuah cerita ya, bahwa ternyata dinamika untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat itu kan asik. Di usia mereka harus berani Pak. Wes nek sowan Pak Lurah ya kudu wani dhewe. Keruan masyarakat. Dengan masyarakat ning nggone mbah kae mbuh piye carane berkomunikasi harus mampu menghasilkan catatan-catatan yang nanti akhirnya menjadi buku. Itu kan mereka harus berbalut dengan sebuah sebuah keberanian, sebuah piye carane berkomunikasi. Iyalah, itu yang kami maksudkan bahwa kami enggak mendampingi secara wis terus diterni rono-rono enggak Pak. Jadi alhamdulillah ternyata nek istilahnya berkomunikasi dengan mahasiswa itu ternyata lebih mudah. Ya, ini yang saya pengen tahu. Ada selfie-nya juga Pak sebabnya. Saya diberi nanti ada di buku ini nanti. Yang penasaran begini Pak akhirnya, bagaimana sih UNESA dalam hal ini Fakultas Bahasa dan Seni lek nyangoni ilmune ke anak-anak. Oh nek awakmu rono iku kudu ngene, pasti kan ada Pak seperti itu. Ini penasaran. Ya sapa ngerti kok anakku lanang terus kuliah ning kono itu. Wah, menarik ya kuliah ning kono. Ya enggak tahu. Mau atau tidak kan gitu. Setidaknya kan aku ngorek informasi ke beliau langsung. Ya siapa tahu nanti kan podcast ini kan di-upload. Yo siapa tahu di-upload kan gitu. Pak Safik akhirnya melihat, "Woi, putrane Pak Eka ya." Enggak oleh. Gitu. Konteks kurikulum Pak akhirnya. Wis gayaku wong akademisi tak kok. Tapi kan ini akan menjadi menarik, akan menjadi sebuah perhatian di masyarakat bahwa nek nguliahane ning Indonesia iki yo enggak rugi kok gitu. Nek nguliahane ning Indonesia itu nanti anakku akan menjadi sesuatu kok kan begitu Pak. Jadi ngapunten kalau pertanyaan saya mungkin nanti agak membedah dapurnya UNESA dalam memberikan proses pembelajaran, memberikan sebuah
didikan ke mahasiswa Pak Bekal. Sawi. Bekal kan gitu. Monggo Pak Sawi. Oke, nggih. Jadi kalau tadi kan kemampuan komunikasi dengan masyarakat Iya, itu memang soalnya bahasa Jawa Mas menarik. Loh mereka santun Mas dengan Iya. kita boso dan lain sebagainya kan gitu ya. Aku dhewe kalah. Kaget toh sampean. Lah iya itu. Tapi aku ora digetak, akhirnya ora kaget. Ben Pak Sawi sik. Monggo Pak Sawi diwotong. Mas. Oke, jadi emang kalau kemampuan komunikasi sebagai salah satu skill yang memang sangat dibutuhkan sekarang kan skill apa 21 kan salah satunya yang selalu digaungkan itu. Kemampuan seperti itu memang suatu yang sifatnya inherent dan terintegrasi dalam perkuliahan itu pastilah. Selain itu kebetulan kan adik-adik ini juga mereka aktif di Ormawa. Lah fungsinya Ormawa itu kan sebenarnya mengembangkan soft skillnya adik-adik. Siap. Nah, karena itu saya pribadi karena sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni selalu encourage adik-adik itu untuk aktif di dalam kegiatan kemahasiswaan karena hal yang seperti ini yang akan mereka peroleh kemampuan-kemampuan yang sifatnya kemampuan komunikasi, kolaborasi, bagaimana mengorganize orang, mengorganize resources itu yang mungkin tidak akan mereka peroleh secara maksimal di dalam perkuliahan, tapi bisa diperoleh di luar kelas. Dari itu satu hal. Kemudian kalau terkait tadi nariknya ke kurikulum ya tentu saja saya sangat meyakini bahwa struktur kurikulum khususnya di jurusan bahasa dan sastra daerah, sastra Jawa, saya kira itu mampu untuk mengawal membentuk adik-adik menjadi sesuai dengan profil lulusan sebagai seorang guru bahasa Jawa atau profil-profil lulusannya lain terkait dengan kebahasa Jawaan. Oleh karena itu kalau mereka kemudian mampu berbahasa Jawa dengan baik, ya itu sebuah keharusan. Kalau enggak ya mereka sebaiknya dikeluarkan dari bahasa Jawa. Itu dan bulan ini pertengahan bulan Desember itu kan kami akreditasi internasional itu. Salah satunya di FBS kami ada 4 prodi yang kemarin mengajukan akreditasi internasional, salah satunya bahasa Jawa. Dan sebuah kebudayaan tersendiri. Bahasa Jawa wani mengajukan akreditasi internasional AKAS dari Jerman. Siap. Memang tentu ada modalnya. Ada modalnya kenapa? Dari sisi kurikulum saya yakin itu sudah sangat memadai, prosesnya pun sama, plus tahun 2021 awal mereka ranking 2 kalau tidak 3 Java Metric, perankingan tentang khazanah budaya Jawa seluruh dunia. Siap, luar biasa. Jadi bisa mengalahkan kampus-kampus besar seperti Leiden dan kampus lain lah di luar negeri maupun di dalam negeri. Itu. Artinya bahwa secara resources di prodi, di jurusan bahasa Jawa maupun dari sistem yang ada di situ, mereka akan keramut lah sehingga mampu untuk bisa menampilkan kemampuan-kemampuan komunikasi. Plus tentu saja itu tidak akan bisa maksimal jika kemudian tidak disupport oleh Pak Eka, Pak Heri yang kemudian langsung adik-adik terjun belajar di sini, dikawal selama 1 semester. Saya bilang lebih dari 1 semester. Kenapa? Kalau kuliah sebenarnya kan hanya 16 kali tatap muka. Ini 16 kali berarti hanya 4 bulan. Ini lebih dari 4 bulan, sebenarnya lebih dari 1 semester ini. Dan pagi siang malam itu Pak. Artinya bukan hanya pagi pulang siang gitu kan. Artinya bukan 20 SKS seharusnya. Bisa 40 SKS itu. Bisa lebih Pak, karena kadang lembur juga. Lembur juga. Tapi ya itu tadi Pak, roman dan dinamika di masyarakat itu tadi yang memang alhamdulillah mereka nikmati gitu loh. Mereka nikmati ketika harus berkomunikasi. Wah, Pak komunikasi dengan beliau yang ini kok agak gini agak gini. Itu kan menjadi dinamika mereka. Betul. Dan memang kalau antara soft skill dan hard skill untuk saat ini kayak pinter ngono. Kumpul dengan orang-orang pinter kan kita pinter. Iya no. Ya rambutnya pitih pisan kayak. Mirip berarti kan itu. Kayak begawan. Nah, apakah memang begini Pak akhirnya? Soft skill bagi mahasiswa, soft skill bagi mahasiswa itu untuk yang kesini apakah memang menjadi sebuah hal yang memang harus dimiliki oleh mahasiswa Pak? Itu terus untuk bisa meningkatkan soft skill itu apakah cukup dengan aktivitas yang normally sebagai mahasiswa atau diperlukan sebuah aktivitas yang lebih Pak? Yep.
kalau proses sifatnya normal, hasilnya pasti normal wae. Oh gitu. Iya. Maka kalau pengen hasilnya maksimal ya effortnya juga harus maksimal. Siap. Jadi kalau no pain no gain lah. Lene gak ono rekosone ya gak bakalan ono hasil kan. Jadi Basuki mau biung Jawa Timur banget. Jur Basuki mau dia. Jadi kalau anak mahasiswa kupu-kupu gitu kuliah pulang gitu ya hasilnya juga anyar kupu-kupu kuliah pulang. Kalau itu hasilnya ya mungkin IPK tinggi gitu saja kan. Siap. Tapi kalau seperti ini kan IPK tinggi bukan segala-galanya. Siap. Kenapa? Kalau soft skill itu menurut saya itu kan lintas disiplin, lintas keilmuan. Dalam konteks apapun itu dia bisa digunakan. Beda kalau hard skill itu kan ya kemampuan itu digunakan disiplin itu. Disiplin tersebut jika kemudian profesi yang membutuhkan disiplin ilmu itu sudah hilang, ya kan nggak ada manfaatnya. Tapi kalau soft skill kan itu lintas keilmuan, lintas profesi, apapun itu mesti dibutuhkan. Siap. Dan itu yang terjadi dengan beliau, Pak. Sarjana hukum, sing tulis itu hukum. Enggak, sarjana hukum ngurusi candi itu maksud saya. Kudune kan sampean dulu ngambilnya arkeolog maksudnya itu. Tidak harus arkeologis kan? Ya, ternyata karena dari soft skillnya kan gitu. Jadi saya pun juga sebenarnya yo itu. Enggak. Oke, berarti memang mahasiswa itu kalau memang harus siap terjun di masyarakat, jangan hanya pinter. Kan begitu kan Pak nggih, berarti ojo mung pinter IPK tinggi sok nek kuliah cukur pinter kan itu akhirnya pesan moral yang saya terima dari Pak Safi kan harus saya sampaikan ke anak saya Mas. Minimal ke anak saya. Minimal direkam di podcast ini. Iya. Berarti nggak harus pinter IPK tinggi kan begitu. Berarti harus ada sangu-sangu yang lain yang ternyata itu jauh lebih penting dan melahirkan sebuah kebijaksanaan. Siap. Kebijaksanaan itu karya besar manusia. Mungkin menjadi satu akhir sebelum akhir Pak. Akhir sebelum akhir. Program Wira Desa alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, hasilnya juga sangat luar biasa. Saya secara pribadi mewakili masyarakat Kelurahan Gedok sangat berterima kasih dengan hadirnya, sangat terima kasih dengan akhirnya juga Kemendikti akhirnya Pak nggih. Kemendikbud dan Kemenristek Dikti sekarang. Gonta-ganti nomenklatur soalnya. Bingung saya. Kita berterima kasih. Kemendikbud Ristek yang terbaru. Kemendikbud Ristek. Karena kan Risteknya dilebur. Iya, betul. Wis lali, wis suwi raning perguruan tinggi. 2017 Mas dari pensiun. Ya, lanjut lagi. Jadi berterima kasih juga kepada UNESA dan juga teman-teman yang berkarya di sini selama sekian bulan Pak Safi. Ada hal yang luar biasa kegiatan, tapi harapan kami begini Pak, kegiatan ini bukan berakhir di sini. Ini menjadi pintu awal kami membuka kunci komunikasi dengan UNESA. Tapi kan di sini saya kalau istilahnya orang untuk berlanjut ke jenjang yang lebih sah, ke jenjang yang lebih serius itu kan berarti saya melamar Pak ini. Tunangan sih tuh. Melamar langsung aja apa tunangan gitu. Melamar kira-kira bagaimana sih Pak untuk keberlanjutannya ini nanti, apakah kami katakanlah nanti kami diperkenankan Pak mbuh engko sangune piye budale rono piye ya kami siap untuk sowan ke UNESA Pak. Siap. Nah, tapi di sana nanti harus berproses yang seperti apa sehingga harapan kami ini ada keberlanjutan Pak. Tidak hanya berhenti di sini, karena pertanyaan mendasar yang masih menjadi angan-angan saya, alhamdulillah tadi sudah terjawab bahwa hakinya sudah diproses pengurusannya sama UNESA. Akhirnya kan berkembangnya ini tidak akan menjadi sesuatu Pak Safi ketika hanya sampai di poin haki. Nah, harapan kami nanti boleh Pak untuk akhirnya ini diproduksi sama masyarakat Kelurahan Gedok, akhirnya membuat ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat. Walaupun kalau tidak salah di laporannya adik-adik kemarin sudah ada proses itu Pak. Jual belinya juga sudah ada, udengnya ya wis payu. Tapi kan payu berapa udengnya? Lumayan Pak Heri, udah 20-an. Udah 20-an, udah dinikmati. Dan Udeng Joko Pangon. Pak Camat ketika ada malih engko mundur nih. Pak Camat ketika ada lomba tingkat provinsi Pak,
Camat Teladan waktu itu nggih, tapi sekarang namanya lombanya bukan Camat Teladan tapi lomba sinergitas kelembagaan kalau nggak salah, yang rawuh provinsi pakai udeng itu Pak. Dan disampaikan sama beliau ini hasil ini dan lain sebagainya. Pak Tri Iman 4 kali aktivitas resmi beliau menggunakan udeng Joko Pangon. Makanya pertanyaan itu akhirnya tadi kemarin siang saya diinfo sama Pak Camat diminta tutorial penggunaan udeng bagaimana, terus gambar udeng ketika masih menjadi kain dan siap untuk dipakai bagaimana, akan digunakan oleh beliau untuk membantu support. Mudah-mudahan Pak Safi, mohon doanya menjadi salah satu produk ciri khas dan menjadi ciri dari Kota Blitar. Tapi ini kan tidak boleh lepas dari UNESA. Makanya saya tadi melamar, kalau boleh diizinkan nanti kami harus bagaimana prosesnya. Begitu Pak Safi. Oke. Saya sendiri secara pribadi maupun insya Allah mewakili fakultas juga sangat mensupport bahwa kegiatan ini harus ada keberlanjutannya, tidak boleh berhenti di sini. Baik itu nanti dilanjutkan secara individu adik-adik, apakah nanti skripsinya penelitiannya di sini, kemudian barangkali rekomendasi itu. Karena mereka sudah ngerti lingkungan sini kan, sehingga topik juga sudah ada di mereka. Mereka juga ada mata kuliah tentang folklore kalau tidak salah. Artinya bahwa memungkinkan skripsi tentang itu. Kemudian bisa juga program mahasiswa yang lain, mungkin ada PKM atau kewirausahaan, nanti bisa lanjut di sini. Kemudian secara kelembagaan atau aktivitas dosen, memungkinkan PKM-nya dosen, saya rekomendasikan untuk ke sini salah satu tujuannya. Kemudian bisa juga sifatnya antara Fakultas Bahasa dan Seni dengan pihak Sanan Wetan, gedoknya. Sangat memungkinkan untuk itu, baik itu terkait dengan keberlanjutan programnya adik-adik maupun program yang lain, mungkin ada yang bisa kita kolaborasikan. Alhamdulillah. Bahkan kalau terkait dengan HKI kan baru HKI Blangkon. Lah motifnya. Kemudian nanti kalau folklore itu kan kalau tidak salah itu bisa diajukan juga. Lewat UNESA. Jadi kami siap membantu. Alhamdulillah plong Mas Heri. Kan plong ini dilamar ini kan beliau cara sudah janji, tinggal bagaimana nanti sampean golek dino sing apik. Lah pengen to ya? Iya. Tapi memang kemarin begini Pak Safi, saya pun ketika ada pertanyaan bahwa keberlanjutannya bagaimana, ya saya menjawabnya masih sebatas kita komunikasikan. Nah, kalau ini kan sudah terjawab bahwa beliau akan meluangkan waktu, akan memberikan ruang, memberikan kesempatan untuk menindaklanjuti dari ini kan begitu. Akhirnya akan kembali ke kita. Siap ora kan gitu akhirnya. Dan pantas enggak ketika kami ini dolan yang perguruan tinggi loh Pak Wi. Gondrong kan ngono. Nek aku tapi kan belum tentu saya. Nek gondrong kan mahasiswa. Mahasiswa kami banyak rambutnya gondrong kok sendiri Pak. Jadi yang jelas kami nanti juga akan menyampaikan ini Pak Safi ke pihak terkait, ke pemerintah terkait. Dan syukur-syukur nanti dari pihak, karena kami kan hanya bagian kecil Pak. Betul. Kalau Kampung Seber itu kan hanya identitas, etalase bagi Kelurahan Gedok, syukur-syukur Kota Blitar Pak. Jadi kami itu cita-citanya itu membumbung tinggi, tapi nggak tahulah nanti seperti apa. Ini nanti akan kami sampaikan juga bahwasanya untuk keberlanjutannya bisa segera disikapi, dan saya kemarin berharap tahun depan Pak Safi, tidak di tahun-tahun ini karena tinggal 2 minggu lagi kita harus tutup tahun, berarti tahun depan Mas Heri, mungkin di Januari atau Februari. Namun sebelumnya kami juga akan berkomunikasi dulu sebelum sowan ke sana. Akhirnya kembali saya ulang Pak Safi, terima kasih sekali jenengan sudah meluangkan waktu dibegal untuk kerso diajak podcast dan itu toh. Wong tadinya kesini dolan kok. Nah, betul. Padahal jadwalnya padat, Pak. Gitu. Tapi karena kalau saya gini, karena rasa sayang Mas Pak Safi terhadap Kelurahan Gedok, akhirnya beliau wis gelem gak gelem
mau sebentar. Dan juga yang lebih penting itu sayang terhadap anak-anak. Perjuangan mereka sudah di depan pintu gerbang kemerdekaan. Kemerdekaan bentar lagi lulus kan Pak. Ya mudah-mudahan itu Pak Syafiq, terima kasih. Dan sebagai akhir closing statement Pak. Oke. Closing statement, monggo Pak Syafiq. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Gedok, wabil khusus Pak Eka, Pak Heri yang sudah boleh dibilang saya ngeramut adik-adik, bukan hanya mendampingi, ngeramut, karena kami menitipkan mereka selama 6 bulan itu bukan pekerjaan yang mudah. Tadi Pak Heri sudah menyampaikan sangat terganggu sebenarnya, meskipun secara positif. Oke, jadi itu kami secara kelembagaan Fakultas Bahasa dan Seni sangat mengapresiasi, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas energi yang luar biasa sudah dikeluarkan untuk mendampingi adik-adik, ngeramut adik-adik semuanya. Dan juga mohon maaf jika, dan saya yakin itu, bahwa ketika adik-adik membuat kesalahan, membuat masyarakat di sini khususnya Pak Heri dan Pak Eka kurang nyaman, tidak nyaman, ya kami sekali lagi mohon maaf atas nama mereka juga. Dan tentu saja tadi sudah saya tegaskan, jangan sampai ini adalah sebuah akhir perjalanan. Siap. Tapi tadi ini membuka pintu itu tadi. Mudah-mudahan akan ada program-program lanjutan, baik itu mahasiswa maupun dosen atau FBS UNESA secara institusional. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Syafiq. Mudah-mudahan nanti ada waktu lain bisa ketemu kembali. Bukan berarti sampai selamat tinggal Pak Heri ya tadi. Bukan berarti seperti itu, berarti di sini adalah sampai ketemu lagi atau sampai jumpa lagi di lain waktu, kan begitu. Terima kasih Pak Syafiq, terima kasih Mas Heri. Yang tadi jenengan kesini hanya ingin ngerokok dan ngopi, tapi harus juga saya tahan. Saya tahan untuk bisa ikut mendampingi untuk ngobrol siang ini dengan Pak Syafiq. Demikian Sobat Cyber, mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini tadi, ngobrol bareng Kampung Cyber, memberi manfaat yang luar biasa. Terima kasih adik-adik Wiradesa. Kita juga mengucapkan selamat jalan karena harus menyelesaikan tugasnya di UNESA. Tapi jangan lupa kalau pulang sing omahe kulon apa sing nanti suatu saat mampir juga di kelurahan rumah kedua. Itu salam literasi, salam kreatif.